Pada pagi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan tentang generasi berkualitas bagi bangsa. Ya. Ada beberapa ayat-ayat ya, tapi saya ingin mengajak kita membaca yang bagian kuning itu di maaf, sebentar. Titus 3 ayat yang pertama, kita baca bersama-sama. Titus 3 ayat yang pertama, 1, 2, 3. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Ya, firman Tuhan ini dituliskan oleh Petrus untuk orang-orang percaya pada zaman itu, untuk mereka tunduk kepada pemerintah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setiap warga negara Indonesia itu punya tanggung jawab atas bangsa dan negara Indonesia. Walaupun tidak banyak hal-hal praktis yang bisa kita lakukan. Kita tidak duduk di dalam pemerintahan. Ada yang pernah jadi lurah aja. Ada Bapak Ibu pernah jadi lurah? Tidak ada ya. RW mungkin, RT ya. Ada banyak yang bisa kita lakukan ya. Jadi lurah aja enggak ya. Tapi jadi pengusaha bisa ya, ada ya. Tidak banyak ikut peran serta kita di dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri ini ya. Secara praktis ya. Tetapi Tuhan memberikan kita amanat ya. Tuhan memberikan amanat kepada setiap orang percaya untuk kita itu menjadi orang-orang yang tadi dikatakan tidak hanya tunduk pada pemerintah, taat, tapi siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Nah, poin setiap melakukan pekerjaan yang baik inilah yang bisa dalam banyak hal kita lakukan. Ya. Nah, sebelum masuk ke situ saya ingin mengajak kita melihat dulu ya dari generasi ke generasi. Ini tidak terlalu penting ya, cuman supaya Bapak Ibu tahu aja gitu. Ya. Entah siapa yang mencetuskan ada pembagian generasi dari generasi, saya searching di Google itu jawabannya itu memang tidak ada satu orang yang bisa disebutkan namanya yang membuat klasifikasi ini. Tapi istilah-istilah ini muncul dari hasil pengamatan terhadap tren sosial, budaya, demografi ya, yang berkembang seiring waktu. Ya, dan klasifikasi ini dianggap penting ya untuk memahami perilaku, ya untuk menganalisa tren sosial, untuk mempermudah komunikasi antar generasi. Ya ada namanya generasi pre-boomer, ini yang lahir sebelum 1946. Ada yang lahir sebelum 1946? Ada satu, ya Ibu Gyok, ya Pak Gianto belum ya? Nah belum masuk ini ya. Klasifikasi klasifikasinya tidak akan saya bahas ya karena bukan itu poinnya, tapi hanya sekedar tahu aja. Namanya generasi pre-boomer, yang lahir sebelum 1946. 2 hari yang lalu saya baca di status ya salah satu jemaat Uni kalau tidak salah, itu malah generasi ada lebih banyak kualifikasinya ya klasifikasinya. Ada yang namanya silent generation antara tahun 28 sampai 45, ada yang namanya greatest generation, ada yang namanya lost generation. Nah, yang umum dipakai ini aja saya juga dapat dari mengikuti beberapa materi tentang dihagai, juga materi di seminar-seminar itu disebutkan ya. Jadi ada generasi pre-boomer, kemudian ada generasi baby boomers. Nah, ini banyak nih antara tahun 46 sampai tahun 64. Coba angkat tangan yang lahirnya antara 46 sampai 64. Pasti saya ya. Enggak banyak juga ya. Ya, karakteristiknya tuh kuat mental, disiplin tinggi saya. Tapi karakteristik ini tidak bisa dijadikan
kepastian gitu. Oh pasti, enggak. Karena ini pasti yang buat ini berdasarkan survei, mungkin mensurvei dari sekian banyak manusia di dunia ini, entah ada berapa miliar manusia di dunia ini, mungkin hanya diambil sebagian kecil, mungkin enggak tahu surveinya berapa yang bisa membuat karakteristik dari masing-masing generasi itu. Generasi pre-boomer, kemudian ada baby boomers, kemudian ada generasi X. Nah ini banyak mungkin, tahun 65 sampai tahun 79. Coba angkat tangan tahun 65 sampai tahun 79. Angkat tangan tuh gini gitu loh. Angkat tangan loh gini loh, enggak kelihatan ya. 65 sampai 79. Ya, kemudian ada generasi Z yang terakhir tahun 80 sampai 94. Ini pasti banyak juga. Coba angkat tangan 80 sampai 74. Ya. Nah, kemudian ada generasi yang namanya generasi Z. Ya, generasi Z tahun 95 sampai 2009. Siap, angkat tangan. 95 sampai 2009. Kemudian generasi Alpha 2010 sampai seterusnya. Ya, nanti kalau mau baca karakteristiknya nanti lihat di Warta Jemaat kan setiap minggu depannya itu dimuat ya. Entah ibu-ibu, bapak ibu ini baca enggak ya kalau sudah dimuat Warta minggu depan. Ya ini perlu dibaca karena kita nih gampang lupa. Coba ingat korban minggu lalu apa? Lupa kan? Ayo. Lupa ya. Nah, tapi kan itu dicatat supaya bapak ibu itu punya dokumentasi gitu, dicatat ya. Saya suka mencatat. Kalau dulu ya saya ikut khotbah dimanapun selalu saya punya catatan. Dulu belum ada LCD, ya paling ada OHP itu mulai tahun berapa ya. Nah itu klasifikasi generasi per generasi ya, makin kesini makin tentu makin banyak nanti kualifikasinya karena masing-masing berbeda. Nah itu enggak terlalu penting, hanya sekedar supaya tahu gitu aja ya. Oh saya ini masuk generasi apa ya. Oh, saya masuk generasi baby boomers. Kenapa kok dinamai baby boomers ya waktu itu. Yang saya pertanyakan cuma itu, baby boomers. Oh ternyata karena pada saat itu terjadi ledakan kelahiran ya. Jadi ada banyak ledakan kelahiran, bayi-bayi lahir banyak, angka kelahiran tinggi ya. Yang lainnya enggak tahu kenapa kok dinamai generasi kid, generasi X, Y, Z, generasi alpha ya. Sekedar penamaan. Ya, nah yang penting kita akan melihat tanggung jawab ya, tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia ya. Tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia semuanya ya, dari generasi anak-anak sampai generasi yang baby boomers sampai ada yang pre baby boomers pun punya tanggung jawab atas bangsa ini. Bisa diaminkan? Semua punya tanggung jawab, tentu sesuai peran dan kemampuan masing-masing. Ya, kita enggak punya kapasitas ya jadi lurah aja, enggak ada punya kapasitas ya jangan maksa jadi lurah ya. Nanti kalau ada pilkada serentak enggak usah mencalonkan diri dah ya. Enggak usah mencalonkan diri jadi lurah nanti ya. Pilkada serentak nanti 2 November ya. Apalagi nanti nyalon bupati udah enggak usah dah, ribet nanti ya. Nah kemudian yang terutama itu kita tuh paling tidak punya moral yang baik. Ya, punya moral yang baik. Artinya kita berperilaku baik. Tadi kan dikatakan untuk kita melakukan setiap pekerjaan yang baik. Punya moral yang baik lah. Jangan sampai kita itu jadi penipu atau kita itu jadi orang yang merugikan orang lain, melakukan tindak kriminal. Mungkin enggak sampai ketahuan, enggak sampai terjangkau oleh aparat gitu ya. Tetapi kita berperilaku tidak baik ya. Suka bohong, ini dampaknya itu jangan dipikir hanya bagi saya sendiri, enggak ya. Dampaknya itu bagi orang lain, bagi generasi-generasi nanti di bawahnya ya. Nah, bermoral baik. Jadi bermoral baik ini saya harap Bapak Ibu semua tahu tentang moral. Ya, moral itu ajaran tentang perilaku, tentang tentang disiplin, tentang segalanya, ajaran moral yang baik, punya moral yang baik ya. Masih ada punya moral yang tidak baik, harus segera dibuang. Apalagi kita warga kerajaan Allah, sebagai warga Indonesia saja, ya jangan.
Kemudian memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Ya, di dalam Roma 13 ayat 1 saya bacakan secara cepat karena nanti ada banyak hal yang ingin saya sampaikan. Tiap-tiap orang harus takluk atau tunduk, ya. Takluk artinya tunduk dan taat kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jadi semua pemerintahan itu berasal dari Allah. Entah bagaimanapun caranya manusia itu mendapatkan kemerdekaannya menjadi sebuah bangsa, menjadi sebuah negara yang berpemerintahan. Tapi Alkitab mencatat tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Jadi Tuhan pakai, ya bang, di bangsa-bangsa ini Tuhan pakai pemerintah itu untuk mengatur banyak orang yang ada di bumi ini. Jadi kita punya tanggung jawab untuk takluk, tunduk, taat kepada pemerintah. Ya. Namun kalau seandainya terjadi pertentangan antara ketaatan kepada pemerintah atau ketaatan kepada pimpinan di perusahaan, kita sebagai karyawan, dan ketaatan kepada Allah, kalau terjadi pertentangan, maka ketaatan kepada Allah harus menjadi pilihan kita. Siap? Kalau ada atasan kita menyuruh kita untuk manipulasi, untuk korupsi, ya kita harus lebih taat kepada Allah. Rasul Petrus dalam Kisah 5 ayat 28 29. Ya, setelah dia ditangkap kemudian dilepaskan dengan ancaman jangan lagi memberitakan tentang nama Yesus. Tidak boleh lagi. Ya. Apa jawaban Rasul Petrus? Ya. Kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dan Rasul Petrus tidak memenuhi perintah itu. Dia terus memberitakan Injil. Ya, sampai hari ini kita punya berita Injil itu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu diperhadapkan kepada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, dengan ketaatan kepada Allah, siap pilih untuk taat kepada Allah? Siap? Siap gerak gitu ya, gitu loh. Ya, siapnya kok rasanya berat gitu loh. Ada risiko mungkin, ada risiko pastinya. Ya, jangan takut risiko. Tuhan menyertai. Ya, Yesus berkata, satu saat kamu kalau diperhadapkan kepada penghakiman, jangan takut, aku akan menyertai, bahkan Tuhan yang akan memberikan kata-kata untuk kita kalau kita diperhadapkan kepada hukum. Ya, kita benar, memang sulit sekali. Hukum di Indonesia ini sudah tidak bisa dipercaya, tidak bisa diandalkan. Hukum sudah diputar balikkan. Ya, kita untuk bertahan di dalam kebenaran. Ya, itu sulit, tapi kita harus percaya di dunia yang jahat ini, ada sebuah quote dari seorang hamba Tuhan yang mengatakan, di dunia yang jahat ini, kejahatan sebesar apapun itu hal yang biasa. Ya memang dunianya sudah jahat, tetapi kebaikan sekecil apapun itu luar biasa. Amin. Kalau di dunia ini memang sudah jahat, sudah dikuasai oleh iblis, ya kejahatan itu sesuatu yang wajar gitu loh. Ya, tetapi kebaikan itu sesuatu yang langka. Ya, kalau orang melihat kejahatan, aduh kok sampai gini ya kejadiannya kok luar biasa jahatnya. Ya itu malah memang dunia. Ya, bahkan makin hari makin jahat. Tapi kebaikan itu menjadi hal yang luar biasa. Dan itu tanggung jawab kita. Ya. Kita hidup dalam kebenaran, itu tanggung jawab kita. Kita harus siap untuk lebih taat kepada Tuhan. Tentu kita tidak harus kalau diperhadapkan kepada konflik, misalkan ada atasan yang menyuruh kita melakukan sesuatu yang menyimpang gitu ya. Mari kita menyampaikannya ya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dan kita minta pimpinan Roh Kudus. Ya. Bagaimana kita bisa lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya. Di dalam Titus 3 ayat 1 tadi dikatakan tunduk pada pemerintah, taat, siap melakukan setiap pekerjaan baik. Nah ini yang sangat luas. Ya, ada banyak hal yang kita bisa buat di luar hal-hal yang praktis di dalam pemerintahan, di dalam urusan kenegaraan. Tetapi di luar itu ada banyak yang kita bisa kerjakan. Nah kan masuk tanggung jawab rohani.
ya, tanggung jawab rohani. Ini yang penting bagi kita, karena kita orang-orang percaya yang Tuhan beri tanggung jawab. Saya tidak akan uraikan satu persatu karena saya yakin kita semua tahu ini. Kita harus menjadi garam dan terang dunia. Matius 5:13-16. Menjadi saksi, ya, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, Galilea sampai ke seluruh ujung bumi di dalam Kisah 1 ayat 8. Ya, saya yakin Bapak Ibu tahu apa artinya menjadi saksi. Artinya orang bisa menyaksikan, ya, kehidupan kita ini untuk bisa menjadi saksinya Kristus, yang menjadi pemberita Injil. Ini amanat agung, ya, jadikan semua bangsa murid Tuhan, menjadi pemberita Injil, ya, menjadi pendoa syafaat. Ini juga sangat penting. Maka Bapak Ibu berdoa secara khusus bagi bangsa dan negeri ini, ya, bukan hanya pada momen-momen Agustusan, ya, tapi setiap hari kita berdoa bagi bangsa dan negeri ini. Ya, di dalam 1 Timotius 2 ayat 1-2, Rasul Paulus menuliskan kepada Timotius, berdoalah, ya, bagi pemerintah, bagi pemimpin-pemimpin negara ini. Kita berdoa, ya, dan kita percaya doa orang benar jika didoakan dengan yakin itu besar kuasanya, ya. Jadi doa kita itu tidak akan sia-sia karena Tuhan senang dengan orang yang berdoa. Tuhan itu antusias melihat, meresponi doa orang-orang percaya. Jadi kita jangan jemu-jemu untuk berdoa, dan berdoanya jangan cuma untuk keluarga, untuk pekerjaan. Berkati pekerjaan saya hari ini, berikan kesehatan, berikan perlindungan. Ya, doa kita harus menjangkau sampai kepada bangsa-bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Ya, dan kita harus benar-benar melakukan perintah Tuhan ini. Ya, kita berdoa, ini perintah. Ya, kita harus berdoa. Ya, jadi selipkan di dalam doa Bapak Ibu, yang ambil waktu untuk berdoa pagi hari, malam hari, siang hari, ambil waktu untuk berdoa karena berdoa itu menjadi kekuatan kita yang luar biasa. Ya, dan selipkan doa bagi pemerintah, bagi presiden, nanti akan ganti presiden, Tuhan tolong, ya, akan ganti bupati, akan ganti gubernur, akan ganti kepala daerah, ya, semua kita doakan supaya terjadi hal-hal yang paling tidak, ya, itu doa kita itu mendukung, ya, untuk terjadinya hal-hal yang baik. Ya. Dan kemudian yang penting akan saya banyak membahas di sini tentang membangun generasi. Ini tanggung jawab kita, ya, tidak hanya di dalam hal sekuler, tetapi membangun generasi secara rohani. Saya akan banyak di sini karena ini bagian yang penting, ya, bagaimana kita itu mempersiapkan generasi di bawah kita, ya, tentang membangun generasi, ya. Membangun generasi, ya. Kita tentunya ingin anak-anak kita itu takut akan Tuhan, pintar, ya, sehat badannya, sehat jiwanya. Namun kita lupa untuk membangun fondasi, ya, sehingga mereka itu bisa betul-betul menjadi generasi yang sungguh-sungguh kuat, ya, pintar, tidak hanya pintar, ya, secara kognitif, ya, tidak hanya pintar dalam hal-hal duniawi, tetapi menjadi orang yang berhikmat. Ya, orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan ini perlu dibangun fondasinya sedini mungkin. Ya, tentu sesuai dengan kapasitas anak-anak. Sejak dini harus dibangun anak-anak ini untuk mereka memiliki fondasi yang kuat. Ya, ada sebuah quote yang mengatakan, ya, fondasi lebih dulu, dekorasi kemudian. Ya, kalau sudah pondasinya kuat, silahkan mau didekorasi dengan apa anak kita, ya, dengan keterampilan, ya, dengan hal-hal yang lain, ya, diberikan pendidikan lain, dileskan ini itu dan sebagainya. Tapi pondasi dibangun lebih dulu, termasuk hidup kita, ya, hidup kita harus memiliki pondasi yang kuat terlebih dahulu, ya. Dan kita, ya, kalau kita mungkin sekarang dalam kapasitas tidak punya anak-anak yang kecil, ya, kan sudah jadi oma-oma, ya, ada yang sudah jadi buyut, ada yang sudah jadi buyut loh, itu Mak Suti itu sudah punya buyut, ya, lain lagi enggak ada, ya, belum, yang sudah punya buyut ada? Belum ada, ya, ya. Sampai mungkin kita mikir apa yang bisa kita lakukan untuk generasi kita sudah dewasa, sudah cukup dewasa, ya. Kita kan pasti, apalagi yang namanya opa, oma,
ya emak engkong sangat suka dengan cucu ya. Senang rasanya cucu itu lebih, waduh cintanya tuh lebih ya pada cucu daripada kepada anak. Kita punya kesempatan interaksi kan dengan cucu. Duh kangen, ya kalau udah ketemu kangen. Ya nah kesempatan itu kita manfaatkan, kita bisa ya menanamkan nilai-nilai rohani kepada anak cucu kita. Ya, pertama tanggung jawab orang tua ya, tetapi yang generasi di atasnya oma, opa, emak engkong juga punya tanggung jawab itu ya. Nah, sebagus apapun kemampuan yang dimiliki seorang anak ya, tidak akan mampu bertahan menghadapi badai dan tantangan kehidupan tanpa fondasi yang kuat. Seperti bangunan rumah itu yang Tuhan Yesus umpamakan. Kalau cuma dibangun di atas pasir, angin, badai, hujan datang melanda roboh. Ya, sebagus apapun kemampuannya, sepinter apapun dia, ya, kalau tidak memiliki fondasi yang kuat, pasti dia tidak akan bisa bertahan ya. Apalagi ada serangan iblis ya. Sadar dan berjaga-jaga ya, lawanmu si iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya ya. Siapa itu? Orang-orang percaya ya. Iblis selalu mencari kawanan yang lemah dan salah satu yang lemah itu adalah anak-anak. Ya, anak-anak itu kalau apalagi tidak punya fondasi sama sekali. Ya, anak-anak itu menjadi mangsa empuk ya bagi iblis seperti singa yang siap mencaplok ya siapa saja yang bisa ditelannya. Ya. Nah, dasar fondasi yang kuat ya bagi kehidupan anak-anak itu adalah pribadi Yesus Kristus yang telah menjadikan mereka ini semua ciptaan baru dan menjadi anak-anaknya. Ini fondasi yang kuat. Ya. Fondasi yang kuat itu adalah mereka dibangun di atas Yesus Kristus. Ya, bagaimana mereka itu memiliki iman ya kepada Yesus Kristus. Bagaimana mereka itu memiliki dasar kekristenan yang kuat. Ya. Karena itu mari kita membangun di dalam kehidupan anak-anak itu untuk mereka diperkenalkan ya kepada Kristus sejak dini, bangun hidup mereka di atas Kristus. Ya, menjadi memiliki fondasi rohani yang kuat di dalam Kristus. Tanamkan Injil. Ini fondasi yang harus kita bangun kepada anak-anak. Jadi para orang tua ya usia 5 tahun ke bawah itu dikatakan golden period. Ya itu masa-masa yang paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak. Kalau sudah remaja aja setengah mati nanti Bapak Ibu. Ya kalau untuk membangun anak-anak kalau sudah usia remaja 14, 15, 16 tahun ke atas sulit ya. Jadi yang punya anak-anak masih balita, masih ya usia-usia di bawah masih 7, 8 tahun masih sangat mudah ya dibandingkan dengan nanti dengan usia yang sudah lebih dewasa ya. Tanamkan Injil, perkenalkan adanya Tuhan ya. Jangan cuman belajar di sekolah ya, dileskan ini itu dileskan piano, apalagi les balet. Di sini ada les balet ya, kasih perlengkapan macam-macam tapi lupa untuk menanamkan fondasi. Fondasi yang kuat itu adalah Injil. Terkenalkan adanya Tuhan, tentang manusia itu berdosa, tentang kasih Allah, tentang pengorbanan Kristus. Tentu sesuai dengan usianya ya, perkenalkan mereka ya. Saya dulu kalau Vanuel, Nike selalu diceritai ya. Saya ingat Vanuel itu 4 tahun sudah saya ajak, ayo berdoa bilang terima Tuhan Yesus di dalam hatimu. Ya tentu anak segitu belum mampu memahami sepenuhnya, perlu diulang terus. Bagaimana mereka bisa menjadikan Yesus itu satu-satunya jalan. Seperti yang Yesus katakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tanamkan ini ya para emak-emak, engkong-engkong, opa-opa, oma-oma, cerita kalau ketemu dengan anak-anak ya bukan cuma senang ketemu dengan anak-anak, ngajak jalan mumpung ketemu ya. Mari kesempatan kita untuk menanamkan Injil itu.
ya, terus ditanamkan, ya, mulai seiring dengan bertambahnya usia terus diingatkan, terus diingatkan, terus ditanamkan. Ya, dan di Amsal dikatakan, ya, kalau anak-anak itu ya sejak dini ya mereka mengenal kebenaran sampai dewasa mereka tidak akan menyimpang. Ya, tanamkan. Juga orang tua harus dengan sungguh-sungguh menanamkan iman kepada anak-anak itu sedini mungkin. Ya, bahwa Yesus itu satu-satunya Tuhan, apa itu Tuhan, jelaskan kepada anak-anak ya tentang Tuhan. Ya, ya memang sesuai dengan usia masing-masing. Ya, kalau di sekolah minggu, Viel tuh kalau tanya, siapa Tuhan kita? Viel. Belum ngerti memang. Tapi tentang perlu ditanamkan ya sejak sedini mungkin bahwa ada yang namanya Yesus dan Dia itu juru selamat dan membimbing, memastikan mereka betul-betul menerima Yesus di dalam hidupnya. Dibimbing anak-anak itu untuk terima Tuhan Yesus. Ayo, ya hati ya, terima masuk Tuhan Yesus masuk dalam hati. Dan itu mungkin terus ya kalau usia 3-4 tahun mungkin belum paham, tapi ditanamkan lagi. Ya mungkin secara periodik itu ditambah sampai mereka betul-betul ya mempercayai Yesus itu sebagai satu-satunya Tuhan dan mereka sudah terima Yesus. Ya, dan mereka sampai kapanpun mereka tetap akan menjadi milik Yesus Kristus. Dan kemudian kita harus memberikan kepada mereka kemantapan identitas diri mereka. Ya, bahwa di dalam Kristus setiap orang itu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tanamkan kesadaran bahwa identitas mereka itu adalah ciptaan baru. Ya mungkin mereka belum paham. Kita kasih tahu sesuai dengan usia anak-anak. Ya bahwa mereka itu berbeda dengan orang-orang yang dunia. Ya kalau sudah paham ya remaja itu katakan bahwa mereka itu berbeda. Sekalipun kita tidak boleh membeda-bedakan secara ras gitu ya, agama, suku, kita tidak boleh membedakan. Tetapi kita artinya mereka itu punya identitas yang kuat. Saya ini anak-anaknya Tuhan, ya. Yang saya ini adalah orang-orang percaya. Yang harus berbeda, yang harus hidup ya sesuai ya dengan dengan kondisi saya. Ya. Saya harus menjadi orang-orang yang benar-benar berbeda. Ya, kalau teman-temannya melakukan perbuatan-perbuatan moral yang tidak baik, anak-anak itu memiliki kekuatan iman bahwa saya tidak seperti mereka. Ya, jadi tanamkan kesadaran tentang identitas diri, bahwa mereka adalah ciptaan Allah dan anak-anak Allah. Ya, yang tentunya harus dilatih, diperlengkapi untuk berperilaku sebagai anak-anak kerajaan. Karena mereka harus punya perlengkapan diri. Anak-anak gampang goyah, mudah terbawa arus teman-temannya. Dan orang tua harus menekankan tentang perlengkapan diri ini. Nah, minggu lalu Vanuel sudah menyampaikan tentang perlengkapan diri dalam Efesus 6 ayat yang ke-11 itu. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya mampu melawan tipu daya iblis. Ya, jadi mulai dari kecil ya, sejak kecil ya anak-anak itu harus dilatih agar mengenal perlengkapan senjata Allah dan mampu mempergunakannya dengan terampil. Mereka harus menggunakan perisai iman. Ya, mereka harus menggunakan ketopong keselamatan bahwa mereka itu sudah orang yang diselamatkan, warga kerajaan Allah, cuma numpang aja di Indonesia ini selama hidup. Ya, bahwa mereka itu adalah warga kerajaan Allah. Tanamkan. Nah, orang tua tentu harus punya pengetahuan ini untuk bisa mengajarkan anak-anaknya. Ya harus orang tua punya kemampuan ini. Ya, dan iblis akan iblis itu akan memakai dunia ya dengan segala macam tipu dayanya ya untuk mempengaruhi anak-anak ini ya, untuk menipu ya, untuk membentuk anak-anak ini dengan segala pesonanya karena dunia ini masih ada di dalam genggaman iblis. Ada begitu banyak pesona di dalam dunia ini, terutama saat ini lewat dunia digital. Ada banyak hal yang bisa ditawarkan dan anak-anak
kalau tidak punya identitas diri yang jelas, mereka tidak punya fondasi yang kuat, mereka akan terbawa arus. Ya. Kemudian bawa mereka kepada persekutuan dengan Allah. Ajari anak-anak untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Melalui ibadah, mesbah doa di rumah, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Sehingga anak-anak itu tidak hanya bisa berdoa, tetapi mereka bisa menikmati relasi dengan Tuhan. Tidak hanya diajari berdoa, ya mereka sampai hafal doa untuk waktu makan, hafal doa untuk tidur, hafal. Tapi ajar, tanamkan kepada mereka untuk tidak sekedar mengucapkan kata-kata doa, tetapi mereka berelasi dengan Tuhan. Ya, artinya dikatakan bahwa ketika kita berdoa, kita ini ngomong sama Tuhan ya. Tuhan itu ada di sini. Tuhan itu mendengar apa yang kita doakan ya. Dan anak-anak ajar untuk mereka berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, tidak hanya sekedar hafal doa. Peran orang tua sangat penting. Saya yakin kalau sejak dini anak-anak ini ditanamkan fondasi yang kuat ini, ya kita juga tidak akan kesulitan. Nah, kalau sudah punya anak remaja tuh yang sulit, yang kena pengaruh inilah, apalagi sampai kena tindak pidana, itu berat loh untuk kita. Ya berat bagi kita makan hati. Ya kita menjadi dibuat susah olehnya. Karena itu mari kita membangun fondasi anak-anak. Ya, kemudian tanamkan karakter ilahi. Ya, tentang kasih dan pengampunan. Nilai-nilai moral di dunia ini aja. Semua agama mengajarkan moral yang baik. Di sekolah ada pendidikan moral. Tetapi ingat, bahwa nilai-nilai moral Alkitabiah itu tidak sama dengan nilai-nilai moral dunia, bahkan sangat berbeda. Ya, mungkin nilai-nilai moral dunia ya kalau kamu disakiti, kalau kamu ini nggak apa-apa balas. Ya, mungkin itu nilai moral Adam yang menganggap itu sebagai hal yang wajar, sebagai hal yang benar. Ya, kamu punya hak. Ya, kamu punya hak. Ya, kamu tidak boleh diperlakukan seperti itu. Kamu punya hak untuk membalas. Tapi kan nilai-nilai karakter Kristus itu kan berbeda. Ya, kasih, pengampunan tentu ya dengan dengan pemahaman yang benar. Ya, kalau katakan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, ya, bukan berarti kita lalu sabar, lalu membiarkan anak-anak tanpa disiplin, ya karena pengampunan ya diampuni, tentu tidak. Ya, disiplin juga tetap harus ditegakkan. Itu termasuk di dalam karakter Kristus, ya kedisiplinan juga. Jadi Bapak Ibu harus banyak belajar, ya belajar karakter Kristus. Ya karena karakter Kristus itu berbeda dengan nilai-nilai moral dunia. Ya jadi harus paham, jangan cuma diajar tidak boleh bohong, jangan mencuri, ya jangan berbuat jahat kepada temannya, tidak hanya itu, tetapi nanamkan karakter Kristus tentang kasih, tentang pengampunan, ya dan banyak hal yang lainnya. Ya, dan kita harus membangun selain pondasi rohani, kita harus membangun pondasi jiwa anak. Ini penting juga ya. Kalau pondasinya rohani sudah terbangun, pondasi jiwanya akan lebih mudah. Ya, pondasi untuk jiwa anak itu keluarga. Ya, pondasi jiwa anak itu keluarga. Miliki relasi yang sehat ya dengan memberikan waktu berkualitas untuk anak. Komunikasi yang sehat, terbuka dan bersedia mendengarkan mereka. Ini yang harus kita bangun. Kita harus memiliki relasi yang sehat ya dengan memberikan waktu untuk anak-anak. Ya ini penting tanggung jawab seorang ayah. Jangan seringkali orang tuh punya pandangan bahwa ya kewajiban bapak, ya orang tua laki-laki itu bekerja untuk mencari nafkah, pendidikan dan sebagainya itu tanggung jawabnya mama. Oh tidak, kepala itu punya tanggung jawab sekalipun yang menjadi pelaksana tugasnya yaitu ibu, tapi tanggung jawabnya ada pada bapak. Ya, jadi kalau ada anak-anaknya yang tidak memiliki pondasi jiwa yang kuat, menjadi anak yang nakal, anak yang brutal, ya itu jangan menyalahkan istri, tanggung jawab orang tua. Mungkin seorang ibu yang sehari-harinya waktunya lebih banyak dengan anak,
Yang punya peran menjadi pelaksana tugas, tapi penanggung jawab adalah seorang ayah karena dia adalah kepala. Jadi penting bagi orang tua untuk memiliki relasi yang sehat dengan anak-anak. Ya, kemudian katakan isilah tangki anak-anak ini punya tangki seperti mau makan seperti tangki cinta anak-anak dengan cinta ya yang berlimpah. Ya, dengan cinta yang berlimpah agar mereka tidak mencari pemenuhan tangki cinta mereka di luar keluarga. Orang tua harus memenuhi anak-anak ini punya kebutuhan akan kasih. Ya, kebutuhan rohani yang mereka butuhkan itu adalah kebutuhan untuk dikasihi. Itu orang tua harus memenuhi sampai bahkan berlimpah. Karena mereka tidak cari ya, kasih di luar keluarga. Ya, yang pastinya akan bisa beresiko ya, untuk mendapatkan kasih yang salah, kasih yang tidak sesuai dengan kasih ilahi. Ya, jadi bagaimana orang tua bisa menanamkan kasih betul-betul kepada anak, mencintai anak-anak, disiplin, ya itu tidak berkontradiksi dengan kasih. Disiplin itu bagian dari kasih. Nah itu ketika mendisiplin anak-anak, nyatakan juga kasihnya kepada anak-anak. Tidak sekedar memarahi, tidak sekedar memukul anak-anak, tapi tunjukkan ya bahwa itu adalah bentuk dari kasih. Ya, jadi sebelum mengisi tangki cinta anak-anak, pastikan bahwa tangki cinta orang tua juga harus penuh dulu agar ada cinta yang bisa diberikan kepada anak-anak. Kalau orang tuanya sendiri sudah merasa lemah, merasa kering, kerontang, sepertinya hidup ini rasanya hidup segan mati tak mau ya. Orang tuanya menjadi orang tua yang memiliki kekurangan kasih ya, tidak ada kasih Tuhan, orang tua yang hidupnya rasanya itu berat, tertindih dengan berat, beban yang berat, tapi tidak mau datang kepada Yesus yang menawarkan mari kepadaku kamu letih lesu. Ya, banyak orang tua yang mengalami keletihan dan kelesuhan ya karena tekanan ekonomi, tekanan banyak hal ya. Tetapi Yesus menawarkan ada jalan keluar. Ada Tuhan Yesus yang siap memberikan. Dan kasih itu sebetulnya sudah dicurahkan. Ya, cuman kita mengabaikan kasih Tuhan itu. Kita tidak hidup di dalam kasih Tuhan. Kita hidup dengan logika kita. Ya, kita hidup dengan kehendak kita. Kita tidak hidup dengan kasih Tuhan. Tidak memanfaatkan kasih Tuhan. Sehingga tangki cinta kita juga kosong. Ya, hidup seperti hambar. Ya, hidup seperti rasanya itu kering kehidupan kita. Jadi mari kita penuhi tangki cinta kita ya dengan kasih Kristus. Ya, kemudian setelah keluarga, nah hal yang penting menjadi fondasi jiwa anak-anak itu adalah pergaulan yang baik. Ya, jadi anak-anak harus punya pergaulan yang baik. Ya, untuk itu orang tua harus mengawasi pergaulan anak-anak. Ya, bawalah anak-anak bergabung dengan komunitas rohani yang sehat. Ya, dulu di sini masih ada komsel anak-anak ya, tapi sekarang mungkin udah enggak ya, mungkin perlu dibangun lagi untuk komsel anak-anak masing-masing kelas. Ya, mereka punya komunitas. Ya, bukan berarti enggak boleh berteman. Ya, kita harus mengajarkan untuk mereka juga mengasihi sesama mereka yang tidak seiman. Ya, tetapi dengan mereka terbiasa atau punya komunitas, ini membekali mereka untuk punya nilai-nilai rohani yang benar sehingga ketika mereka berkomunitas ya dengan orang-orang yang tidak punya nilai-nilai yang benar, mereka tetap bisa berkawan ya, tetapi mereka tidak tercemar ya, mereka tidak terkontaminasi ya dengan apa yang tidak benar. Ya, karena itu bawa mereka kepada komunitas. Anak-anak remaja dukung mereka untuk hadir dalam ibadah, hadir di dalam komsel untuk mereka mendapatkan nilai-nilai rohani yang benar. Ya, ini penting karena pergaulan itu sangat berperan untuk membawa anak-anak itu menyeret ya anak-anak itu kepada pergaulan yang tidak baik. Wah, pergaulan sekarang ini luar biasa ya, pergaulan yang menyesatkan ya, dan ada banyak dosa-dosa yang terjadi karena pergaulan yang tidak baik. Dan kalau sudah terjerat ya dengan hal-hal yang negatif, entah itu pornografi, obat-obat terlarang, sulit Bapak Ibu untuk melepaskan. Ya, sulit untuk melepaskan. Ya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
ya, pergaulan yang baik. Jadi biasakan mereka untuk ikut ada di dalam sebuah komunitas yang baik. Kemudian gaya hidup, ini peran penting orang tua. Bagaimana anak-anak itu punya gaya hidup yang baik. Ya, ada gaya hidup yang enggak baik, ada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Peran orang tua untuk bisa membangun mereka memiliki gaya hidup yang baik, memiliki disiplin waktu, ya, mereka memiliki kemampuan, keterampilan, bagaimana mereka bergaya hidup bersih, buang sampah pada tempatnya, makan pada waktunya, ya. Jangan dibiarkan ya sepanjang hari kita nggak kontrol waktunya mereka untuk apa saja. Peran orang tua untuk membangun gaya hidup, bangun pagi itu harus dibangun sejak dini, ya, bangun pagi. Ya. Dulu Vanuel nikah tuh masih usia baru masuk TK. Ya. Kami dulu ada doa setiap pagi di sini jam 5. Ya. Mereka bisa mempersiapkan bangun pagi, enggak usah dibangun nih. Ya. Kira-kira jam 5:30 itu orang tua itu sudah datang, sudah dengan lengkap dengan baju seragam, ya, ikut doa di sini. Nah, itu peran penting orang tua, membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk mereka hidup bersih, ya, makan sehat juga itu. Nah, jadi bagaimana orang tua punya peran untuk membangun gaya hidup yang baik. Ya, kemudian awasi ya penggunaan gadget. Ya, benar-benar ini menjadi satu hal yang sangat-sangat bisa merusak, ya, tidak hanya kebiasaan tetapi merusak moral. Harus ada pembatasan waktu, screen time, punya batasan waktu. Ya. Kemudian pembatasan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ya. Banyak game-game kayak katanya itu sangat berbahaya bagi kepribadian dan karakter anak. Ada banyak game-game. Ya, ini saya copas saja. Katanya ada yang namanya Roblox. Ya, kemudian saya enggak pernah tahu ya game-game ini ya. Ada Roblox, aja Legend, Piggy, Rainbow, Friend, Poppy, Battleground, Free Fire, ya. Mungkin ada banyak hal yang lainnya. Saya enggak pernah tahu sama sekali game-game ini ya. Tapi itu katanya ya ini yang saya dapatkan seminar di Jatim Bali waktu lalu, ya, punya tentu ya yang menuliskan ini sudah tahu ya bagaimana atau apanya yang berbahaya dan dikatakan berbahaya bagi perkembangan jiwa dan kepribadian dan karakter anak. Jadi harus diawasi apa yang mereka tonton, main game apa, orang tua itu harus tahu ya. Dan anak-anak itu harus punya keterampilan juga ya untuk memilah-milah ya mana yang baik bagi dirinya. Ya, dan keterampilan itu harus lebih dahulu dimiliki oleh orang tua. Mereka bisa memilah-milah. Oh, ini yang tidak baik ya. Ini yang baik yang boleh ditonton, ini yang boleh dilakukan ya di dalam mereka bergaul dan bersosialisasi dengan banyak orang. Ya, jadi ini hal yang perlu dibangun. Ya, kemudian ada satu hal lagi yang namanya teknik kunyah buang. Ya, teknik kunyah buang. Ya, zaman dulu tuh saya ingat zaman saya kecil dulu sekolah di Katolik itu kan langsungnya terusan ke sawah itu nggak ada pembatasnya. Biasanya kalau musim tebu ya anak-anak tuh suka, anak-anak sekarang nggak pernah makan tebu itu ya, tebu buahnya itu ya. Ya kalau makan tebu kan cuma dihisap ya, dihisap diambil airnya, ampasnya dibuang kan. Anak sekarang rasanya nggak ada yang makan tebu itu ya. Nah, dulu saya ingat itu ada yang sampai kalau ada truk-truk tebu itu ada sampai rela loh, cabuti tebu itu. Ya enak memang kalau yang tebu yang bisa dimakan. Sekarang mungkin tidak ada. Teknik kunyah buang itu artinya ya ambil sarinya, buang ampasnya. Ya. Jadi teknik kunyah buang ini adalah metode untuk membedakan. Anak harus tahu membedakan dan menemukan bagian mana yang menentukan bagian mana yang benar dan salah. Ya. Yang baik diambil, yang tidak baik harus dibuang. Jadi ini harus kita pahami, kita harus bisa memberikan kepada anak-anak itu kemampuan untuk mereka bisa membuang hal-hal yang tidak
baik. Kita bukan hanya perlu melindungi anak-anak dari yang jahat, namun juga mengajarkan bagaimana mereka bisa mengenali bahaya yang terbungkus di dalam kebenaran yang tidak utuh. Anak-anak itu belum bisa melihat kebenaran yang utuh. Pemahaman mereka mungkin belum sampai di situ, jadi peran orang tua. Orang tua harus pahami prinsip ini bahwa tidak semua hal yang baik itu baik, dan tidak semua hal yang buruk itu buruk. Ada hal-hal yang kelihatannya baik ternyata tidak baik. Hal-hal yang kelihatannya buruk bagi anak-anak. Disiplin itu bagi anak-anak itu hal yang buruk. Kalau anak-anak itu sampai disiplin, mereka harus mengalami disiplin itu bagi mereka hal yang buruk. Tetapi mereka harus tahu bahwa yang kelihatannya buruk itu ternyata ada hal yang baiknya. Jadi ini yang harus dipahami oleh orang tua. Kemudian tidak kalah penting juga bagaimana orang tua itu membangun fondasi secara jasmani. Berikan makanan sehat, harus mau repot. Menyiapkan makanan sehat sendiri ini perlu repot. Kalau enggak ya sudah beli yang instan-instan itu. Saya waktu ke Batam itu saya baru ketemu ada, kalau pagi itu ada banyak orang jual makanan MPASI. Kok di sini tidak pernah ketemu ya. Di Batam itu banyak, ada pagi-pagi itu mereka pakai gerobak itu jual MPASI. Saya tidak tahu apa yang isinya apa. Tapi MPASI itu makanan pengganti ASI. Jadi ketika anak usia 6 bulan itu sudah mulai diberikan MPASI. Kok di Batam itu ada beberapa yang saya lihat itu ada yang jualan di depan hotel, itu dekat situ ada jual MPASI. Ya kita boleh sih, tapi kan kita tidak tahu juga kualitasnya. Jadi orang tua harus mau repot menyediakan makanan sehat untuk anak-anak. Paling tidak sampai anak-anak itu balita makanan sehatnya apa. Jangan asal gampangnya saja. Itu si best deket anaknya Vanuel yang Calvin itu kalau dituruti mintanya si best terus Tapi kita harus belajar bagaimana membangun tubuh yang sehat buat anak-anak. Dibiasakan. Anak-anak itu katanya tidak mau makanan sehat itu bukan karena tidak mau, tapi karena tidak dibiasakan. Jadi bagaimana orang tua punya peran penting dalam membangun pondasi rohani, pondasi jiwa dan pondasi jasmania anak-anak. Lebih lebih banyak aktivitas fisik. Jangan cuma diajak duduk, diajak ini aja, tapi lebih banyak aktivitas fisik, main di halaman, main apa, itu harus untuk membangun aktivitas fisik mereka, enggak cuma mager saja di rumah. Jadi ini peran orang tua. Kemudian ada sebuah quote juga dikatakan, jadilah mama beruang bagi anak-anak yang mampu mengendus bahaya, mengancam dan berjaga-jaga atas kehidupan anak. Jadi kehidupan anak-anak mereka. Jadi mama beruang. Mungkin beruang ini saya tidak menyelidiki bagaimana caranya beruang ini bisa melindungi anak-anaknya. Tapi dikatakan mama beruang itu mampu untuk mengendus bahaya, mengancam dan berjaga-jaga atas kehidupan anak-anaknya. Jadi orang tua perlu ekstra perhatian kepada anak-anak. Dan ini hal yang penting juga bahwa ada dosa generasi. Konflik yang terjadi antar generasi, antara generasi baby boomer dengan generasi X, Y, Z, bahkan generasi Alpha, bisa terjadi gap, bisa terjadi konflik. Tetapi nanti mungkin bagian kapan saya akan menyampaikan juga tentang bagaimana gap generasi ini ternyata sebetulnya bisa diatasi. Konflik yang terjadi antar generasi itu memunculkan dosa di setiap generasi. Jadi jangan berpikir sekarang ini yang banyak salahnya, yang banyak tindakan-tindakan yang asusila atau apapun itu hanya anak-anak muda. Tidak, setiap generasi punya dosa. Konflik yang terjadi itu memicu, memunculkan dosa dari setiap generasi. Dan jika dosa ini tidak dipatahkan, maka dosa ini akan selalu menjadi persoalan antar generasi yang tidak akan pernah selesai.
Ya, dan bagian terakhir, apa itu dosa generasi? Yang pertama adalah generasi yang tidak hidup benar di jalannya. Jadi generasi baby boomers, ya, generasi ya, katakanlah generasi senior lah kalau tidak mau dikatakan tua gitu ya. Ya harus hidup benar ya di era mereka. Ya kalau saat ini kita hidup sebagai opa, oma, hiduplah menjadi generasi yang hidup benar ya di zamannya, ya di masa kita. Ya. Yang penting itu bukan sekedar apa ya membangun kebiasaan-kebiasaan, tetapi kebenaran di dalam batin ini harus sudah kita miliki. Kita memiliki firman Tuhan. Ya, kita memiliki kedekatan dengan firman Tuhan. Ya, minggu lalu disampaikan juga bagaimana kita punya bekal firman Tuhan. Itu di dalam hati kita itu sebagai generasi yang senior, generasi yang lebih tua, yang harus bisa menyampaikan kebenaran. Untuk itu kita sendiri harus punya kebenaran itu, harus hidup dalam kebenaran, harus jadi teladan. Bagaimana anak-anak bisa mengatakan, bisa diajak untuk mereka jangan berbohong kalau mereka tahu bahwa generasi di atasnya suka bohong. Ya, jadi kita sebagai generasi di masing-masing usia kita harus menjadi generasi yang hidup benar ya di generasi kita. Ya, kemudian generasi muda, ya, ada dosanya yang tidak menghormati generasi yang di atasnya, menganggap generasi yang di atasnya itu sudah ketinggalan zaman lah, ya memang konsep pendidikan zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Ya, zaman dulu anak bisa dihukum, ya bisa dikasih tindakan fisik di sekolah dulu, guru halal saja kalau melakukan disiplin secara fisik, mukul anak mungkin tidak masalah, tapi jangan sekarang tidak bisa. Ya, tapi generasi muda harus tahu ya menghormati generasi yang ada di atasnya. Harus juga bisa kalau sudah usia-usia yang generasi X itu yang masih punya orang tua, ya harus paham generasi mereka. Ya, dan kita harus hidup sebenar sesuai ya dengan kapasitas kita, ya sesuai dengan usia kita, ya dengan komunitas kita, ya kita menjadi generasi muda yang tahu menghormati generasi yang ada di atasnya. Karena itu juga perintah Tuhan, anak-anak harus menghormati orang tua, sekalipun orang tuanya memiliki karakter yang tidak baik, orang tua yang tidak benar, ya tetap ditekankan untuk menjadi orang-orang yang menghormati generasi yang ada di atasnya. Dan yang ketiga, dosa generasi ini adalah generasi tua yang tidak memuridkan dan mendidik generasi di bawahnya dengan benar. Jadi ini ada 3 dosa generasi yang harus kita berantas. Ya, jadi generasi itu siapapun generasi itu harus hidup benar di zamannya. Generasi muda harus menghormati generasi tua punya tanggung jawab untuk mendidik generasi di bawahnya. Generasi ini bukan berarti keturunan secara langsung, ya ada mungkin junior kita, anak-anak yang di bawah kita, anak-anak didik kita kalau sebagai guru, ya itu generasi yang di bawah kita bukan hanya berbicara tentang anak kandung, cucu kandung, ya tetapi siapapun generasi yang ada di bawah kita punya tanggung jawab untuk membangun generasi yang ada di bawah kita. Ya, nah bagian yang terakhir, mari kita memberkati bangsa Indonesia. Ya, kita bangun diri sendiri menjadi pribadi yang berkualitas dan menjadi berkat. Paling tidak kita ini berdampak di negeri ini, paling tidak kita tidak bikin susah. Ya, polisi kalau kita punya kasus pidana kan bikin repot orang. Ya, bermoral baik, berkarakter baik, kita harus membangun kehidupan kita menjadi generasi yang berkualitas. Kita percaya Tuhan akan memberkati hidup kita ini. Tidak mustahil kita akan menjadi berkat bagi bangsa ini sampai berdampak yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil. Ya, dan bangun generasi penerus. Tanggung jawab kita semua. Entah itu siapa saja. Ya, kalau tidak punya anak kandung gitu, kita punya keponakan, punya bawahan, karyawan yang di bawah kita, siapapun itu generasi yang lebih junior, yang lebih senior harus punya tanggung jawab. Ya, dan berdoa bagi bangsa ini. Jadi ini
bagian kita untuk memberkati bangsa ini. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dalam komunitas sel untuk bertumbuh bersama-sama, belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan Komsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore. Ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi, sekolah minggu dan remaja, pukul setengah 9 pagi. Ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Pendalaman Alkitab hari Senin pukul 5 sore, mari jemaat dapat hadir untuk belajar, menambah pengetahuan, dan memperdalam iman. Sampai jumpa hari Senin. Ibadah Komsel gabungan diadakan tanggal 28 Agustus pukul 5 sore, diharapkan agar semua jemaat dapat hadir. Tuhan Yesus memberkati.